Hello biologis, hari ini saya ingin membahas alat ini ya. Mungkin kalian belakangan di masa pandemi ini semakin sering melihat benda ini. Ya benar, ini adalah alat untuk mengukur IQ. Bukan ya, ini bukan alat pengukur IQ. Ini adalah alat pengukur suhu ya, yang memanfaatkan sinar inframerah ya. Jadi namanya sebenarnya adalah termometer inframerah ya. Nah, alat ini bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh kita, sekaligus juga bisa dipakai untuk mengukur suhu benda ya, suhu objek-objek tertentu. Nah, yang saya pakai di sini sekarang adalah termometer infrared, itu SPC ya, tipe TG05. Nah, rentangan di sini di boxnya ini ya, di measure ring ini temperatur mode itu adalah rentangan pengukurannya 32 derajat Celcius sampai dengan 42,9 ya. Kalau di luar rentangan itu nggak bisa mengukur alat ini. Kemudian measure distance-nya ini cukup jauh ya, itu rentangan 5 sampai 15 cm. Atmosfer pressure, tekanan atmosfer di penggunaan ini normal ya, ini sudah standar 70 kilopascal sampai 160 pascal ya. Nah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menggunakan benda ini ya. Kalau dilihat dari modelnya ini, jenis apa namanya, nama-nama bagiannya di sini adalah tempat keluarnya sensor infrared di sini ya, di permukaan ini. Kemudian di sini ada LED indikator, ada tombol-tombol di sini. Kemudian ini tombol utama ya, untuk pengukurannya, tombol powernya. Kemudian di sini ada pemegangan, dan di dalam sini ada baterainya. Kita coba lihat tipe baterainya, itu adalah baterai 9 volt ya. Dia menggunakan baterai 9 volt seperti ini tipe baterainya. Nah, ini nah, cara pakainya gampang saja. Ini kita siapkan, kemudian ada misalkan kalau pengukuran suhu tubuh, ini dahinya yang akan diukur, itu rentangannya tadi 5 sampai 15 ya, kira-kira segini ya. Ya, dari 5 sampai 15 bisa dipakai, tinggal ditekan ini sampai bunyi seperti itu. Nah, ini dia permukaan telapak tangan saya itu suhunya 36,5 ya. Kalau diulang, tekan sampai bunyi seperti itu, di suhunya 36,5. Nah, apakah sampai di sini? Tidak ya. Kita akan mengenal lebih jauh tombol-tombol ini ya. Jadi di sini ada tombol M, plus, minus, kemudian ada kayak center di sini. Kemudian di sini ada logo volume ya. Nah, yang kita awali dari ini ya. Ya, tombol kayak center ini adalah tombol on off dari backlight ya. Jadi LCD-nya itu ada cahaya, kalau ini ditekan mati ya. Kalau ditekan kembali hidup. Nah, ini kalau di tempat-tempat gelap ya pakai backlight biar kelihatan pembacaannya di sini. Kalau di tempat terang ya boleh ini dimatikan. Nah, itu fungsinya. Kemudian yang berikutnya yang mudah lagi adalah yang ini, simbol volume ini. Tekan, nanti pengukurannya itu nggak bunyi dia. Nah, seperti itu, nggak bunyi. Kalau ditekan, kita hidupkan, ada indikatornya di sini, berarti dia hidup akan berbunyi. Kalau kita pakai tekan ini, nah seperti itu, nah, selesai. Nah, berarti kalau sudah ada indikator di sini, berarti backlightnya hidup. Nah, hilang dia indikator backlightnya, muncul lagi, kemudian apa namanya, bunyi sensor di sini ya, tekan kembali, nah hidup lagi, ada bunyi ya. Setelah pengukuran ada bunyi beep. Nah, itu yang pertama ya. Yang berikutnya sekarang, benda ini bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh manusia dan benda ya. Kalau di sini yang saya pakai sekarang ini adalah body temp. Perhatikan di sini.
ada keterangan body temp. Berarti kita mengukur sekarang adalah suhu tubuh ini ya, suhu tubuh. Nah kalau kita ingin mengubahnya untuk mengukur suhu benda, itu caranya gampang ya. Tekan M ini ditambah dengan volume di sini ya, tekan M, tekan volume sampai body temp ini hilang. Berarti ini sudah siap dipakai untuk mengukur benda. Misalkan permukaan kotak ini, nah suhunya itu adalah 30,9 ya, suhu ruangan ya. Kalau teman-teman reviewer HP itu biasanya ini dipakai. Misalkan HP-nya itu habis dipakai main game, seberapa peningkatan suhu dari HP-nya ini dipakai ini. Misalkan kalau HP-nya jelek itu misalkan setelah pakai main game beberapa detik itu suhunya sudah meningkat tajam itu misalnya. Kalau HP yang bagus seberapa lama pun pakai main game misalkan suhunya tidak meningkat drastis, itu bagus dikatakan HP-nya. Jadi nggak cepat panas. Nah itu fungsinya. Kalau kita ingin mengembalikan tadi ya, ini adalah body temp. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, ingin suhu benda, tekan M, tahan, tekan volume sampai hilang body tempnya. Kalau ingin kita kembalikan, tekan M, tekan logo senternya. Nah kembali body temp. Nah ini mode untuk mengukur suhu tubuh teman-teman yang ingin diukur suhu tubuhnya terkait dengan protokol di pandemi zaman sekarang ini ya. Nah ini yang didekatkan di dahi, rentangannya tadi adalah 5-15 cm. Pastikan ini body temp, jangan sampai ini yang dipakai. Nah ini nggak ada body tempnya, ini pengukur suhu objek ini, bukan manusia ya. Jadi biar nggak ngawur hasilnya. Nah kalau mau kembali tinggal diklik ini saja, akan kembali ke body temp. Nah itu tekniknya. Kemudian alat ini akan akurat sesuai dengan di label apa namanya, kitab-kitab sucinya di sini. Dia punya kitab di sini ya. Jadi ada panduan yang biasanya ini justru diabaikan, tapi ini penting sebenarnya ini, buku-buku panduan, manual book seperti ini ya. Bisa dibaca di sini. Nah, perhatikan transport storage itu temperaturnya 20-55 derajat Celcius, tekanan atmosfer 70, sama seperti yang tadi ya. Nah range itu adalah kalau untuk temperatur body diperhatikan itu 32 sampai 42,9. Nah ini khusus kalau alat ini dipakai untuk mengukur suhu di bawah rentangan kisaran yang bisa alat ini ukur, maka akan menampilkan simbol seperti ini low. Berarti suhu yang kita ukur itu berada jauh di rentangan dia, yaitu 30 tadi ya. Kalau suhu yang diukur ini dalam rentangan yang lebih tinggi dari 49 tadi ya, dia akan memunculkan kode high ya, berarti dia sudah di luar batas alat ukur ini. Jadi ada batasan sesuai kisaran ya. Nah kalau suhu tubuh sampai 42,9 ini sudah, iya mungkin di liang kubur kita sudah ya. Kita suhu 38 nya sudah mulai gelisah kita itu. Nah measuring distance tadi 5-15 cm. Apa lagi dia? Oke, nah ini ada di sini ya. Mengukur bagian tubuh ya, tubuh suhu normalnya 36,6 sampai 38. Ini normal nih. Mulut 35 sampai 37,5, ketiak 34,7 sampai 37,3, telinga itu 35,8 sampai 38. Kemudian telinga ini cukup hangat juga ini telinga ya, sampai 38 ya. Dahi 35 sampai 37,8 itu normal ya. Kalau di atas itu ya berarti sudah abnormal nih ya, sudah mulai ya nggak dikasih masuk kemana itu, misalkan harus di stop, harus istirahat di rumah dulu. Nah di sini juga dikatakan penggunaan alat ini akan maksimal ya kalau misalkan yang diukur adalah dahi, pastikan dahi kita itu kering ya.
Jadi kalau dahi kita itu berkeringat, jadi biasanya akan terganggu hasilnya, karena kita ketahui keringat itu adalah membantu meninggikan suhu tubuh. Jadi nanti hasilnya nggak akurat. Itu caranya bagaimana? Kita keringkan keringatnya, atau kalau mau dipercepat itu bisa kita ukur di bagian tubuh di belakang telinga ya. Nah itu juga bisa, selain di dahi, misalkan dahinya itu ada keringat, ada rambut yang menutupi, bisa dipakai di bagian tubuh di belakang telinga ya, itu yang dipakai mengukur sehingga hasilnya lebih akurat. Nah itu kira-kira apalagi yang belum kita bahas mengenai benda ini ya. Jadi kesimpulannya ada, benda ini bisa mengukur suhu tubuh kita, bisa mengukur suhu permukaan benda ini ya. Dan ingat, kuncinya hanya di sini ya. Kita menggunakan hanya dengan menekan tombol-tombol ini. Nah itu hasilnya misalkan suhu tubuh saya tadi, dan benda ini tidak ada power ya, langsung di sini powernya. Jadi dibiarkan seperti ini, dia akan otomatis off ya. Kalau lama nggak dipakai benda ini, wajib baterainya dilepas. Wajib itu, benda-benda elektronik yang lama nggak dipakai beberapa bulan misalkan, baterainya lepas di sini. Pastikan pada saat pemasangan baterainya itu sesuai buku petunjuk di sini yang saya baca tadi. Pastikan, nah ini ya, pemasangan plus minus ini harus benar. Kalau ini terbalik bisa merusak benda ini. Ya, pastikan di sini ada plus, nah ini terangnya baterainya plus kan. Di sini pasti minus. Jangan sampai ceroboh memasang baterainya, biar awet benda ini alatnya. Oke, apalagi kira-kira ya pemakaian benda ini jangan salah lagi, benda ini adalah termometer infrared ya. Ini menggunakan infrared. Yang kemarin ada isu-isu yang saya baca, benda-benda seperti ini banyak jenis benda-benda seperti ini ya, banyak mereknya, tapi fungsi utamanya sama ya, untuk mengukur suhu tubuh dan mengukur suhu benda tanpa tersentuh. Nah itu ya, tanpa bersentuhan intinya. Benda ini beda dengan termometer digital yang harus ditempelkan di bagian tubuh kita ya. Kalau ini bisa dia dengan jarak 5 sampai 15 akuratnya, karena dia menggunakan inframerah. Nah ini yang isu-isunya kemarin banyak dikatakan benda-benda seperti ini itu dapat merusak otak ya. Nah sudah banyak disampaikan oleh beberapa akun kesehatan resmi ya, bahwa benda ini tidak merusak otak karena dia menggunakan infrared ya, kecuali memang benda ini dipakai dengan salah kaprah. Terus ini dahi dipakai seperti ini ya, rusak otaknya ya, bisa ular otak bahkan, salah itu ya. Nah cara pakainya seperti yang saya katakan tadi. Benda ini makin familiar, harapan saya setelah menonton video ini Anda sudah semakin mahir menggunakan benda ini. Jangan salah lagi ya, kalau mengukur tubuh perhatikan body temp. Semua termogan seperti ini pasti ada sensor seperti ini. Kalau ada body temp itu tubuh ya, kalau nggak ada body tempnya misalkan material temp, itu berarti ya suhu permukaan benda. Nah ini yang dipakai, mode ini yang dipakai untuk mengukur tubuh. M volume hilang, ini benda ya. Kemudian M volumenya ini benda, kemudian M center ya, ini kembali ke body temp. Nah itu teknik penggunaan alat ini. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan boleh komen-komen di bawah. Kalau ada saran yang belum mungkin saya sampaikan di sini, boleh juga komen di bawah. Saran masukan yang positif sangat saya harapkan ya, biar rame kolom komentarnya. Kalau video ini bermanfaat ya silahkan di like. Ya mohon bantuan juga di share ke teman-teman yang lain, agar channel kita ini bersama terus mampu berkembang ya, memberikan informasi terutama dalam dunia biologi. Oke, sampai di sini saya akhiri video ini. Ciao. Thank you.